Adi Budaya Namo Buddhaya. Seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimanapun Bapak Ibu berada, bahwa umat Buddha mempunyai cara dan tradisi yang biasa dilakukan oleh segenap umat Buddha dan para simpatisannya, mengingat kebaikan-kebaikan para leluhur-leluhur yang telah tiada. Kalau semasa hidup anggota keluarga kita, orang tua kita, maupun nenek kita, kakek kita, atau engkong, semasa masih hidup kita bisa menyatakan bakti, merasakan hormat kepada beliau-beliau dengan memberikan makanan-makanan, dengan mengajak mereka berrekreasi maupun mengajak makan di tempat-tempat tertentu. Dengan meninggalnya orang tua kita, leluhur-leluhur kita, bukan berarti keluarga yang ditinggalkan sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan rasa bakti dan hormat. Kalau semasa hidup orang tua kita, leluhur kita, kita bisa ikut merawat fisiknya, badan jasmaninya, bisa memberikan makan kepada beliau-beliau setelah orang tua kita meninggal, setelah leluhur kita tiada, keluarga yang ditinggal pun masih mempunyai kesempatan untuk menyatakan rasa bakti dan hormat. Rasa bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada di dalam agama Buddha kita kenal dengan istilah pelimpan jasa atau patidana. Berdana memberi kepada orang yang telah meninggal. Memberi kepada orang yang telah meninggal bukan berupa fisik semata, namun adalah jasa-jasa kebaikan yang kita perbuat bisa dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada. Mungkin ada di antara leluhur kita yang telah meninggal, ada yang masih berada di alam penderitaan. Dengan pelimpahan jasa, dengan doa-doa dan harapan-harapan dari keluarga, memungkinkan leluhur kita untuk terdorong terlahir di alam yang berbahagia sesuai dengan harapan leluhur dan juga harapan keluarga yang ditinggalkan. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang landasan kenapa umat Buddha di tanggal-tanggal tertentu atau di bulan-bulan tertentu sering memperingati, sering mendoakan leluhur-leluhur yang telah tiada. Di dalam tradisi Pali, atau Theravada, di situ ada tertulis kitab suci yang diberi judul dengan Theravada Sutta. Ini menjelaskan makhluk-makhluk peta yang berada di luar dinding. Ini diriwayatkan ketika seorang Raja Bimbisara, lupa menyalurkan atau memberikan pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur yang mengakibatkan leluhur-leluhur itu mengganggu penghuni istana. Kemudian atas saran Sang Buddha, kemudian raja ini pun mengundang para biku, menjamu para biku, dan jasa kebajikan yang diperoleh oleh raja ini dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada, yang bisa menyebabkan leluhur-leluhur bisa terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha ini. Semoga kita bisa menyimak dan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan peringatan, untuk melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur kita yang telah tiada. Disebutkan di dalam kitab suci demikian: mereka berdiri di luar rumah dan di setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu untuk menunggu
pelimpahan jasa dari keluarga pada kehidupan masa lampaunya. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang, maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya, padaku sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, dasar di dalam kitab suci, di dalam ajaran Sang Buddha. Sang Buddha sudah menjelaskan tentang tujuan dan manfaatnya apabila kita melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur kita yang telah tiada. Jadi dengan penjelasan ini saya harapkan Bapak Ibu benar-benar meyakini bahwa pelimpahan jasa itu berguna dan bermanfaat untuk menolong leluhur kita yang masih berada di alam-alam penderitaan. Ada lagi dasar kitab suci yang juga sering dipakai sebagai landasan umat Buddha, khususnya dalam tradisi Mahayana, yaitu tentang kisah Biku Moggallana yang berkunjung, yang pergi ke alam neraka dan mendapatinya ibunya yang sedang menderita karena kelaparan. Karena karma-karma buruk yang telah ditimbun, yang ditanam dalam masa-masa kehidupan lampaunya, menyebabkan Ibu Moggallana ini terlahir di alam penderitaan. Usaha telah dilakukan oleh Biku Moggallana untuk menolong, namun sia-sia. Dengan bantuan nasihat dari Sang Buddha, akhirnya Biku Moggallana menemukan cara
bagaimana bisa mengentaskan ibunya di alam penderitaan ini untuk terlahir di alam surga. Dari penjelasan kitab suci inilah sampai sekarang tiap tahun umat Buddha melaksanakan upacara pelimpahan jasa atau patidana atau ulambana untuk mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada. Semoga dengan ungkapan, dengan cara bakti umat Buddha kepada leluhur yang telah meninggal ini akan selalu mengingatkan kepada kita pentingnya tentang rasa bakti, rasa hormat kita tujukan kepada leluhur-leluhur kita. Baik itu leluhur-leluhur itu semasih masa hidup maupun setelah meninggal, apa yang kita lakukan tidak sia-sia, justru akan mendapatkan manfaat di kedua belah pihak. Bagi kita yang mengirim, yang melakukan upacara maupun yang melakukan persajian yang kita tujukan kepada leluhur benar-benar berguna dan bermanfaat bagi leluhur. Sedangkan leluhur-leluhur yang kita kirimi doa, kita kirimi pelimpahan jasa, benar-benar bisa terentaskan dari alam-alam penderitaan. Semoga dengan penjelasan ini Bapak Ibu benar-benar meyakini bahwa acara pelimpahan jasa, acara patidana maupun ulambana berguna dan bermanfaat untuk menambah kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.